Pemirsa, pemerintah Indonesia telah meluncurkan visa emas atau Golden Visa pada pekan ini tepatnya 25 Juli 2024 lalu. Tapi apa sebenarnya Golden Visa dan apa perbedaannya dengan visa biasa? Kabarnya Golden Visa menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik pemodal dari luar negeri demi pembangunan ekonomi negara. Nah, selengkapnya terkait Golden Visa akan kami bahas dalam infografis di Metro Siang, Meraup Emas lewat Golden Visa. Nah, terkait dengan Golden Visa ini pemirsa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 pasal 184 yang menyebutkan bahwa Golden Visa adalah pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, kemudian izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu. Sederhananya pemirsa, Golden Visa ini merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada warga negara asing, terutama dari segi jangka waktu tinggal di Indonesia dan juga kemudahan untuk mengurus beberapa dokumen keimigrasian. Tentunya ada sejumlah syarat juga yang harus dipenuhi untuk warga negara asing yang ingin memegang Golden Visa. Tapi kita lihat dulu siapa saja yang bisa menerima Golden Visa Indonesia. Nah, ada 4 kategori kepentingan yang bisa diakomodir oleh Golden Visa ini. Yang pertama adalah untuk warga negara asing dengan tujuan penanaman modal. Golden Visa akan diberikan bagi para investor, atau anggota direksi atau komisaris perusahaan hingga representasi perusahaan dari luar negeri yang akan membuka kantor perwakilannya di tanah air. Nah, jadi mereka yang memiliki urusan-urusan bisnis ini bisa memanfaatkan atau mengajukan Golden Visa dengan tujuan penanaman modal. Yang kedua adalah untuk keperluan penyatuan keluarga. Jadi misalnya ada WNA yang memang sudah tinggal di Indonesia, kemudian ada anggota keluarganya seperti suami, istri, anak, dan orang tua. Ini mereka bisa mengajukan Golden Visa agar bisa tinggal bersama di Indonesia. Selain itu pemirsa, untuk yang ketiga ini yang dapat mengajukan Golden Visa adalah keperluan repatriasi, terutama bagi ex-WNI atau keturunan dari ex-WNI maksimal derajat kedua bisa melakukan repatriasi ke Indonesia dengan mengajukan Golden Visa. Dan yang terakhir, bagi warga negara asing yang sekedar ingin menjadikan Indonesia sebagai rumah keduanya bisa turut mengajukan Golden Visa, tapi syaratnya mereka memiliki keahlian khusus atau merupakan tokoh dunia yang pada intinya bisa berkontribusi positif untuk Indonesia. Nah, untuk kategori keempat tadi khususnya adalah tokoh dunia atau keahlian khusus ya. Salah satunya yang baru menerima Golden Visa adalah pelatih timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong. Kita lihat bersama cuplikannya berikut ini. We would like to invite the coach of the Indonesian national football team, Mr. Jokowi pada 25 Juli 2024 lalu di Jakarta. Nah, Presiden Jokowi juga memberikan langsung Golden Visa untuk Shin Tae-yong yang baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia. Pria asal Korea Selatan berusia 53 tahun ini disepakati akan melatih timnas Garuda hingga 2027 mendatang. Nah, ini kita lihat ya, Golden Visanya sudah di tangan Coach STY. Nah, salah satu isu yang juga disoroti pemirsa dari Golden Visa ini adalah syarat nilai investasi yang harus dipenuhi. Jadi kalau tadi STY punya keahlian khusus dan juga punya harapan untuk bisa mengembangkan sepak bola tanah air, tapi kalau kemudian tidak punya keahlian khusus ini bisa juga mengajukan dengan tujuan penanaman modal tadi ya, tapi ada aturannya seperti yang diatur dalam Permenkumham mengenai nominal investasi yang terbagi menjadi 3 kategori ini pemirsa. Yang pertama adalah investor perorangan yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk mendapatkan Golden Visa berjangka waktu 5 tahun, minimal harus menanamkan modal sebesar 38 miliar rupiah. Sementara kalau untuk 10 tahun tinggal dikalikan 2, yakni 76 miliar rupiah. Kemudian untuk investor dari korporasi seperti anggota direksi atau komisaris yang ingin mendapatkan Golden Visa, minimal harus mendatangkan modal sebesar 380 miliar rupiah untuk 5 tahun. Dan untuk 10 tahun minimal adalah 760 miliar rupiah. Untuk kategori ketiga bagi perseorangan yang tidak ingin mendirikan usaha di Indonesia tapi ingin mendapatkan Golden Visa, nah perlu merogoh kocek sebesar 5,3 miliar rupiah untuk Golden Visa yang berlaku 5 tahun atau
10,6 miliar rupiah untuk Golden Visa yang berlaku selama 10 tahun. Lantas dengan harga atau nilai investasi miliaran ini, kira-kira apa ya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang Golden Visa? Kita lihat berikut ini pemirsa bahwa ada sejumlah keuntungan, di antaranya adalah dapat jangka waktu tinggal yang lebih lama hingga 10 tahun sesuai dengan nilai investasi tadi ya. Kemudian WNA dengan Golden Visa juga bisa mendapatkan jalur khusus saat mengurus dokumen keimigrasian di bandara-bandara internasional. Artinya ada kemudahan dari sisi pengurusan dokumen juga atau dari sisi birokrasinya. Dan selanjutnya WNA dengan Golden Visa juga tidak perlu bolak-balik untuk mengurus ITAS atau izin tinggal terbatas ke kantor imigrasi. Artinya sudah berlaku sekali saja ketika dia mendapatkan Golden Visa, sudah bisa bolak-balik ke Indonesia atau tinggal dalam jangka waktu yang berlaku. Nah, selain Coach Shin Tae-yong yang tadi sudah mendapatkan Golden Visa, kira-kira siapa lagi nih tokoh dunia yang mendapatkan keistimewaan dari visa emas? Ditjen Keimigrasian menyebutkan ada beberapa nama selain Coach STY, ini ada nama Penny Bird yang merupakan Presiden Direktur Boeing Asia Tenggara asal Australia. Ini dia kabarnya sudah mendapatkan Golden Visa di tahun 2023 lalu. Selain itu ada juga nama Samuel Altman, warga negara Amerika Serikat yang merupakan CEO OpenAI atau perusahaan yang juga mengembangkan ChatGPT yang diberikan Golden Visa pada 2023 lalu. Nah, menariknya pemerintah Indonesia juga sudah menargetkan ada nama lain seperti Elon Musk, CEO Tesla, yang juga ditargetkan mendapatkan Golden Visa dengan harapan Elon Musk bisa memberikan suntikan modal sekaligus mengembangkan industri mobil listrik di tanah air. Selain nama-nama ini, dalam sebuah kesempatan, Dirjen Imigrasi Silmi Karim juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah ada 300 warga negara asing yang melakukan pendaftaran Golden Visa baik melalui perusahaan maupun perorangan. Targetnya adalah bisa mendatangkan nilai ekonomi mencapai 2 triliun rupiah. Nah, selengkapnya apa yang menjadi alasan pemerintah meluncurkan Golden Visa ini? Kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Harusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan. Bisa menjadi negara tujuan para global talent untuk berkarya. Semua itu akan memberi multiplier efek besar buat negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tadi kata kuncinya good quality traveler ya, jadi tidak sembarang WNA yang bisa mendapatkan Golden Visa. Nah, terakhir pemirsa, apa yang perlu dicermati dari layanan Golden Visa? Ada sejumlah kritik terkait Golden Visa agar bisa betul-betul memberikan keuntungan bagi Indonesia. Yang pertama tentu adalah global talent atau WNA yang mendapatkan Golden Visa harus diseleksi benar-benar dan juga menimbang apa kontribusi yang bisa diberikan baik dari sisi modal atau keahliannya agar dapat terjadi pertukaran skill dengan SDM di Indonesia. Kemudian kritik terkait Golden Visa adalah perlu diikuti dengan penjagaan iklim usaha, investasi, dan juga daya saing. Peran dari pemegang visa ini perlu diatur sedemikian rupa nampaknya agar jangan sampai kedatangan WNA dengan sejumlah keistimewaan justru merugikan atau mengambil kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Nah, bagi beberapa negara Eropa yang juga menerapkan Golden Visa, Spanyol misalnya, ternyata mereka juga sudah mewaspadai adanya celah penyalahgunaan Golden Visa untuk tindak kriminal. Misalnya untuk dijadikan ladang pencucian uang atau menjadi sebuah safe haven begitu bagi oknum-oknum yang ingin menyalahgunakannya. Ini tentu perlu ada pengawasan ketat dari lintas lembaga, tentunya dari pihak pemerintah Indonesia. Jadi pemirsa, itulah penjelasan tentang Golden Visa. Kita harapkan bukan sekedar memberikan karpet merah bagi warga asing, Golden Visa juga bisa mencapai tujuan positif bagi pertumbuhan ekonomi dan SDM Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.